warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta seminar siang ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Tanti akan menjadi moderator pada seminar siang hari ini. Selanjutnya akan kami bacakan susunan acara seminar berikut ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Inti materi. 5. Tanya jawab. 6. Kesimpulan. 7. Penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Mari bersama-sama kita buka seminar siang ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya acara yang kedua, menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada yang kami hormati Ibu Sri Isnaini Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, kepada kepala sekolah Ibu Prasola, mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta seminar pada siang hari ini, yang saya hormati pemateri ya pada siang hari ini. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah bagi
P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 pada SD Negeri Mangkuyudan. Seperti yang telah kita ketahui ya, sebelum kita menjadi PNS, kita dulu menjadi CPNS. Nah, untuk menjadi PNS itu kita harus melalui pelatihan-pelatihan. Ada yang mengikuti prajabatan dan yang untuk terakhir ini mulai tahun 2019 istilahnya dengan laksa, latihan dasar. Ya. Demikian juga dengan pegawai P3K. Ya. Tidak ada bedanya dengan CPNS. Ya. Untuk menjadi ASN, P3K juga harus mengikuti latihan-latihan. Ya. Mungkin namanya ya yang berbeda. Kalau untuk P3K namanya MOOC, ya, MOOC. Nah, itu adalah latihan-latihan dasar yang harus dilaksanakan oleh pegawai P3K, termasuk untuk Pak Heri, Bu Elsa, juga Bapak Ibu Guru P3K yang lain. Ya. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk pegawai P3K-nya juga untuk SD Mangkuyudan sendiri. Ya, demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki inti acara yaitu materi seminar. Selanjutnya kepada Ibu Elsa Dian Prasusti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Isnaini selaku Kepala Sekolah SDN Mangkuyudan, Ibu Mentor Bu Kismina, dan rekan-rekan sejawat yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini, saya insya Allah akan menyampaikan hasil dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Kota Surakarta tahun 2024. Perkenalkan, saya mungkin baru tahun ini bergabung di Bapak Ibu di SD Mangkuyudan, jadi tidak ada salahnya mungkin perkenalan lebih jauh. Nama lengkap saya Elsa Dian Prastuti dengan NIP P3K 1992 0923 2023 21 2020. Jadi saya diangkat menjadi P3K itu di tahun 2023. Mungkin selisih 1 tahun dengan Pak Heri ya. Untuk golongan 9 unit kerja SD Negeri Mangkuyudan di tahun ini. Pertama kemarin saya di SD Negeri Bumi 1. Jadi kalau di P3K ketika orientasi pertama saya mengikuti dari SD Bumi 1, kemudian di orientasi tahap 2 saya di SD Mangkuyudan. Untuk selanjutnya saya sampaikan sedikit tentang pendidikan saya. Saya SD di SD Negeri Tempel 2 yang sekarang sudah tidak ada, nih Bapak Ibu sudah rekrut. Jadi sudah bergabung dengan SD Negeri Tempel 1 dan namanya SD Negeri Tempel. Kemudian SMP di SMP Negeri 1, selanjutnya SMA Negeri 4, dan berlanjut kuliah di Universitas 11 Maret. Pendidikan matematika lulusan saya Bapak Ibu. Jadi PGSD-nya mengambil setelah mengikuti PPG, baru linear ke PGSD. Mungkin itu sekilas perkenalan dari saya. Selanjutnya di sini ketika kami mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, hal pertama yang kita pelajari adalah tentang instansi pemerintah di mana kita ditugaskan, yaitu pemerintah Kota Surakarta. Jadi yang pertama, kita akan dikenalkan tentang latar belakang mengapa kita melakukan orientasi ini. Di mana di situ sudah tertulis, sebenarnya saya juga tidak hafal, tapi sedikit saja berbagi bahwa sudah ada sebenarnya dasar hukumnya bahwa kita sebagai ASN di saat ini P3K, mungkin di guru, itu harus mengikuti orientasi.
yaitu tentang dari Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dan yang kedua, untuk pemerintah Kota Surakarta pun memiliki kewajiban untuk melakukan orientasi dengan dasar hukum Keputusan Kepala LAN Nomor 289 tentang pedoman orientasi kerja. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, sebagai ASN kita akan semuanya pasti akan melaksanakan orientasi kerja. Jadi yang pertama pasti pengenalan dulu terhadap lingkungan kerja. Ini adalah latar belakang mengapa orientasi kita dilaksanakan. Selanjutnya, untuk maksud dan tujuannya, diselenggarakan orientasi P3K adalah untuk pengayaan pengetahuan P3K sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Jadi yang pertama mungkin pengayaan tentang pengetahuan P3K dalam lingkup kompetensi teknis, kemudian pemenuhan tuntutan kebijakan dan atau penghargaan terhadap kinerja P3K. Jadi ini adalah maksud dan tujuan dari dilaksanakannya orientasi ini. Nah, untuk waktu saya yang melaksanakan seminar di hari ini, dan mungkin teman-teman juga ada yang kemarin tanggal 14, itu kita berada di angkatan kedua Bapak Ibu. Jadi angkatan 2 ini kita sudah mulai pembukaan mulai tanggal 3 September, dilanjutkan dengan MOOC Soloasis, kita belajar secara mandiri dan mulai tanggal 20 sampai 26 September, dilanjutkan evaluasi akademis, kita ujian dengan diawasi melalui Zoom meeting. Kemudian selanjutnya kita setelah selesai mengikuti ujian, kita orientasi di tempat kerja. Jadi kalau saya berarti orientasinya di SD Negeri Mangguyudan selama 5 hari kerja pasnya Bapak Ibu. Tetapi alhamdulillah di angkatan 2 kita diberi kelonggaran sedikit. Harusnya selesai di hari Rabu pekan lalu, tapi diperpanjang hari Kamis Jumat. Nah, baru hari Senin dan Selasa diminta untuk seminar. Jadi seminarnya ini mundur yang harusnya pekan lalu, tapi akhirnya terlaksana di pekan ini. Jadi ini adalah tahapan akhir memang dari orientasi yang telah kami lakukan. Selanjutnya, tempat kita melaksanakan orientasi adalah di lingkungan kerja masing-masing. Dan biasa kita menggunakan e-learning Surakarta ya. Jadi Soloasis itu kita belajarnya dari Soloasis secara mandiri. Untuk selanjutnya lebih mengerucut lagi, yang pertama tentang pemerintah Kota Surakarta. Jadi selama saya melakukan orientasi ini, saya belajar tentang visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, Bapak Ibu. Yang pertama visi Pemkot Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera, di mana dijabarkan dalam misi-misi seperti yang tertulis di situ, Bapak Ibu, dari 1 sampai 7, di mana di sini kalau kita lebih kerucutkan lagi, mungkin kita masuk di yang keempat, bahwa kita berada di bidang pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Jadi mungkin kita kalau lebih kerucutkan lagi, karena saya berada di lingkungan instansi pendidikan, maka kita akan mengikuti, ikut menyelesaikan visi misinya di yang keempat ini. Selanjutnya, karena kita masuknya ini di Dinas Pendidikan, maka saya pun dikenalkan juga tentang visi dan misi dari Dinas Pendidikan. Visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna dengan misi-misi yang dijabarkan, yaitu 1, 2, dan 3 seperti ini. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, mungkin karena kita juga termasuk sebagai guru itu termasuk yang pada bidang pelayanan, lebih mengerucut lagi kita masuk di misi yang ketiga. Kita mendukung misi yang ketiga. Nah, saya saat ini bertugas di SD Negeri Mangguyudan, sehingga saya pun juga harus mengetahui visi dan misi dari sekolah yang saya ikut di dalamnya. Yang pertama, visi SD Mangguyudan adalah terbentuknya pribadi yang beriman dan berakhlak mulia, cerdas, serta unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan budaya. Selanjutnya, misi-misi yang dijabarkan dari nomor 1 sampai nomor 8
Luar biasa sekali nih Bapak Ibu ya. Jadi sekolah kita tercinta ini sudah benar-benar menjabarkan misinya untuk bisa mencapai visi yang tadi. Di sini saya lebih mengerucutkan kembali tentang misi yang mungkin akan coba saya jabarkan sebagai isu itu pada misi yang ke-8, yaitu mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21. Selain itu mungkin juga nomor 4 juga ya, bahwa menjadikan guru sebagai model pembelajar profesional yang menjadi inspirasi bagi peserta didik. Jadi saya fokus di misi ke-4 dan ke-8. Langsung mau nih Bapak Ibu ya. Saya sedikit mengingatkan saja bahwa tugas pokok dan fungsi guru, karena saya di sini bertindak sebagai guru di satuan unit kerja ini, maka kita harus memiliki 4 kompetensi inti ini. Yang pertama pedagogi. Pedagogi itu berarti tentang bagaimana kita mengatur siswa, mengkondisikan siswa di kelas. Kemudian 2, kompetensi kepribadian. Seharusnya kepribadian guru itu ya yang bisa ditiru begitu ya, yang mudah ya. Yang ketiga kompetensi sosial, di mana di sini pun kita bekerja tidak sendirian, pasti harus bisa bersama dengan rekan-rekan sejawat. Yang keempat kompetensi profesional, sebagai guru yang profesional pasti dituntut bisa ya minimal merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sampai melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Itu sekilas ngomong, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu semuanya. Nah, di sini adalah tugas pokok dan fungsi guru. Jadi kita diminta untuk mengenal tugas pokok dan fungsi guru. Di mana di sini rincian kerja seorang guru kelas, karena saya di sini seorang guru kelas nih Bapak Ibu. Yang pertama tentang menyusun kurikulum pembelajaran, menyusun silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan, menyusun alat ukur atau soal tentang evaluasi, kemudian menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar, yang terakhir membuat karya inovatif. Masuk ke rencana dan hasil kerja yang telah saya diskusikan ya bersama dengan mentor saya, bahwa di sini saya mengangkat isu tentang bagaimana menerapkan core values ASN berakhlak dalam meningkatkan minat belajar peserta didik melalui pemanfaatan media kuisis mode kertas untuk evaluasi pembelajaran. Jadi di sini sebelum kita lanjutkan, saya menyampaikan dulu latar belakang kenapa saya memilih isu seperti ini. Jadi seperti biasa gitu Bapak Ibu, kalau kita semenjak saya dulu, semenjak saya sekolah sampai saat ini pun paling mudah mengevaluasi anak-anak itu dengan memberikan soal gitu. Anak-anak menjawabnya dengan cara menulis nih. Ya, nah permasalahannya kadang-kadang kalau saya kebetulan mengajarnya kelas 3, itu kalau sudah mulai jam-jam siang diminta nulis itu sudah berasa katanya capek, panas, sudah nulis dari pagi dan lain-lain. Alasannya luar biasa sekali. Anak-anak zaman sekarang itu ya mungkin memang berbeda zaman ya dengan zaman saya sekolah dulu. Ketika saya zaman sekolah itu saya tidak berani sama sekali. Kalau diminta menulis gurunya entah itu seberapa banyak pun tidak mungkin ada satupun kata yang terucap capek atau males, itu tidak mungkin ya berani deh. Seberapa pun insya Allah pasti selesai. Tapi anak-anak sekarang baru diminta menulis satu papan tulis saja itu udah capek Bu. Kalau tidak, pertanyaan yang selalu ditanyakan setiap saya memberikan soal itu apa? Bu, soalnya ditulis. Itu selalu. Bu, soalnya ditulis. Bu, semuanya ditulis. Dan begitu seterusnya. Apalagi ketika siang hari. Kita tahu kalau sudah siang hari itu sudah capek. Mungkin tadi uang jajannya udah habis di istirahat pertama, ya sudah sisa-sisa energi di istirahat. Ya setelah istirahat pertama itu diminta nulis pasti keluhnya luar biasa sekali. Nah di sini karena saya mengenal ada platform pembelajaran kuisis ini, kadang-kadang saya terangkan di kelas Bapak Ibu. Jadi di kelas ketika sudah mulai siang, pembelajaran di siang hari, bahkan di matematika pun bisa, tapi matematika yang standar aja, yang simpel-simpel saja ya. Itu saya biasanya menggunakan kuisis mode kertas. Di sini anak-anak mungkin karena baru pertama atau mungkin ya pakai ya, jadi ada antusiasnya. Jadi jangan setiap hari pakai juga. Kalau setiap hari pakai juga lama-lama juga bosan. Jadi pakainya sesekali saja, terutama di siang hari. Saya itu biasanya pakai bersama anak-anak untuk mengevaluasi. Di sini nanti saya kenalkan sedikit tentang kuisis karena juga waktunya sangat terbatas. Jadi di sini gagasan yang saya angkat untuk meningkatkan minat belajar siswa terutama di jam rawan tadi. Saya menggunakan media kuisis mode kertas pada evaluasi pembelajaran siswa di kelas saya sendiri yaitu kelas 3B di SD Negeri Mangkuwitan Surakarta.
Nah, ini adalah contoh ketika anak-anak menggunakan Bapak Ibu. Jadi saya sudah beberapa kali menggunakan dan memang di awal itu anak-anak bingung sebenarnya. Nanti di sini saya juga mengajak Bapak Ibu mungkin ya nyoba 1 atau 2 soal ya, biar bisa. Ini saya pertama-tama memang menyiapkan dulu. Yang pertama adalah kertas barcode-nya. Jadi disitu kan anak-anak pegang. Kalau biasanya kan dulu zaman di awal-awal krisis ada ini, kendala yang sering terjadi adalah tidak mungkin diterapkan di sekolah karena anak-anak tidak membawa gadget. Ya, karena kalau anak-anak tidak bawa gadget itu nggak bisa pemain kuisis di sekolah. Biasanya bisanya itu ditugaskan di rumah untuk dikerjakan di rumah. Tapi ini dengan perkembangannya, kuisis mengembangkan ada paper mode. Paper mode itu menggunakan mode kertas. Jadi anak-anak kita printkan terlebih dahulu kertas-kertas seperti yang ada di situ. Kemudian itu ada pilihan jawabannya Bapak Ibu. Jadi ada A, B, C, D. Nanti tinggal mereka ngangkat. Dan di sini kita bisanya hanya pilihan ganda ya. Jadi kalau isian singkat, uraian itu belum bisa kalau menggunakan ini. Hanya bisa untuk pilihan ganda. Jadi memang terbatas sekali soal yang bisa kita ujikan. Ini pengenalan awalnya. Kemudian, nah yang perlu disiapkan untuk menggunakan kuisis mode kertas itu yang pertama pasti laptop, LCD, HP. Jadi kita pakai HP yang sudah menginstal aplikasi kuisis dan kertas barcode. Nah, di sini yang pasti harus ada kuotanya ya Bapak Ibu ya, karena ini kita langsung online. Di sini video yang saya tampilkan itu salah satu kegiatan bersama anak-anak. Jadi ini kameranya saya ambil dari kamera HP saya rekam. Jadi kan terlihat nanti memang seperti itu tadi, kelihatan jawabannya anak-anak itu benar, jawaban anak-anak salah itu kelihatan. Misalkan ini di soal bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris ada anak yang sedang akan tidur, kemudian orang tuanya mengucapkan apa, pertanyaannya seperti itu. Pilihan jawabannya itu, kemudian anak-anak mengangkat nanti. Dan di sana sudah tampil namanya anak-anak. Ini memang sudah saya masukkan namanya anak-anak. Jadi anak-anak tahu siapa yang belum jawab, gitu nanti kelihatan. Ada siapa yang belum jawab atau yang sudah menjawab nanti sudah tahu. Kalau sudah menjawab sudah terlihat di laptop nanti ya sudah turunkan saja, nggak perlu diangkat, bisa seperti itu. Jadi ini selama 1 pekan kemarin saya coba lagi bersama anak-anak dan memang anak-anak semangat sekali. Jadi kalau tadi ini kan langsung keluar ya hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi yang benar ada 17, yang salah ada 5 anak, total anaknya 22 karena yang masuk waktu itu 22 dari 23 murid saya. Dan di sini kita nggak perlu merekap, langsung otomatis nanti ada rekapan untuk guru. Jadi tinggal memasukkan ke daftar nilai itu, buka saja hasilnya anak-anak hari ini, itu berarti si A salah berapa, si B salah berapa, itu sudah bisa. Jadi cukup memudahkan kita sebenarnya. Nah, jadi siang-siang biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu, coba dulu ya, boleh? Boleh, sebentar saya siapkan. Nah, jadi ini barcode-nya modelnya seperti ini, dan ini memang saya laminating sendiri. Kebetulan saya ada alatnya juga, jadi kalau laminating satu agak mahal ya. 3.000 ini 23 anak, jadi ya cukup. Kenapa harus dilaminating? Biar bisa dipakai berkali-kali. Karena kalau kita pakai kertas biasa itu sekali dipakai anak-anak lecek. Nanti kalau udah lecek harus ngeprint lagi. Jadi kalau sekali dipakai seperti ini, mau dipakai berapa kali pun bisa. Dan anak-anak ngangkatnya pun mudah. Saya bagikan dulu ya Pak. Semuanya sudah pegang gitu. Nah, coba dilihat nilainya masing-masing. Di situ ada huruf A, B, C, dan D ya. Nah, jadi saya contohkan. Misalkan saya pegang nomor 11. Nomor 11 ini, ketika saya angkat, mau jawabannya C, maka jawaban C itu yang ada di atas. Jadi kita angkat C-nya ada di atas. Ketika kita angkat, nanti kita scan-nya, nanti jawaban yang keluar adalah C. Kalau mau menjawab D, berarti kita pastikan huruf D yang ada di atas. Kita putar. Gitu. Kalau mau A ya sudah, A-nya yang ada di atas, diangkat. Jadi memang ngangkatnya harus hati-hati. Saya mau ke anak-anak, kalau mau menjawab, tidak usah terburu-buru, pastikan dulu. Oh, misal mau jawab B, pegang B-nya, huruf B-nya dipegang terus diangkat. Biar nanti tidak salah ketika ngangkat. Begitu. Bisa Bapak Ibu? Bisa, saya coba nih ajak praktek. Ini soalnya gampang kok, nggak perlu belajar. Soalnya nanti kalau soalnya susah-susah nggak mau nanti ya.
Nah, ini tampilan puisi saya. Aduh, gak ketawa soalnya. Caranya nanti kalau mau ke mode kertas tinggal klik saja yang start now ini, mulai sekarang kalau bahasa Indonesianya. Nanti kita klik continue. Di sini yang dipilih adalah yang mode kertas. Nah, paper mode ini. Kalau biasanya saya sudah menuliskan nama anak-anak di sini, jadi pakainya assign ini saya bisa menugaskan pada kelas saya karena saya sudah membuat list nama anak-anak. Jadi misalkan di sini ya, di sini sudah ada O3B urut absen. Ini sudah ada namanya anak-anak di sini. Jadi misalkan absen 1 itu adalah Dinda, absen 2 Adit. Jadi anak-anak tuh dulu waktu awal-awal tidak saya beri ini anak-anak kelas 3 tuh bingung Pak Bu. Jadi P1 siapa P1 yang belum P1 pada teriak-teriak gitu. Jadi saya buat nama seperti ini memudahkan. Oh, yang belum ngangkat Dinda, silakan diangkat lagi Mbak, misal seperti itu ya. Jadi kelihatan mudah. Tapi karena di sini tidak ada namanya ya sudah tidak saya tugaskan. Nah, tinggal klik saja start. Nah, ketika klik start jangan lupa tadi yang perlu kita siapkan apa saja Bapak Ibu. Sudah ada LCD, sudah ada laptopnya, dan belum apa HP. Saya HP sudah install Quizzes, aplikasi Quizzes sudah saya install. Nanti di sana menunggu kenapa? Di sininya diminta untuk mulai. Jadi kita harus membuka aplikasi dari Quizzes yang ada di HP. Gunanya HP untuk scan tadi ya Pak. Oke, kita mulai ya. Siap ya Pak? 3 soal saja mudah sekali. Nah, masa Mbak kenali gerbang yang ini? Sudah siap? Disiapkan dulu, nggak usah buru-buru. Nanti kalau ada yang salah remedi loh nih. Masa iya setiap hari nggak tahu ya? Sudah siap? Oke, silakan diangkat jawabannya. Saya scan. Itu Bu. Pertanyaan itu gerbang di samping merupakan gerbang dari apakah Balai Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota, atau SD Mangkuyudan? Ayo deh, sing salah ini nanti gimana enaknya Bu? Baca, maaf. Ini tadi harusnya kalau nggak ada itu saya tutup biar tidak terbaca ya Bu. Ada berapa ya totalnya orangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ya, baru berapa ya? Ini 7. Ada yang belum? Di absen, ada yang belum? Oh ya, sudah semua? Terbaca? 9. Siapa yang belum? Hayo sudah Bu ya? Jadi saya tinggal angkat aja. Ini kelihatan nih, kalau yang benar warnanya hijau, kalau yang salah warnanya merah. Seperti itu, sudah? Oke, kita cek ya Bu, Pak, siap? Jawabannya adalah ada yang salah loh. Ada yang salah loh, 2 ini salah. Ada 2 yang menjawab di Balai Kota Surakarta. Wah, ini harusnya diperlihatkan pas gerbangnya ditutup ya Pak Bu ya. Lanjut, nomor 2, 3 nomor aja Bu, Pak. 3 nomor aja biar jelas. Nah, ini ada gambar. Aduh, fotonya pagi tadi kelihatan nggak ya? Maaf ya nggak ikut foto, tadi pagi saya foto terus saya pakai untuk soal. Agak buram ya? Kiri saya kita melihat kiri paling kiri Pak. Nah, kita melihat paling kiri Pak. Itu kan yang kiri yang gambar nggak ada jawaban ya. Ya silakan diangkat. Nggak kelihatan ya itu gambarnya. Oh iya, coba disalahkan betul Bu. Oke, sudah ya Bu ya. Kita cek. Oh iya, ada yang salah Bu. Tadi pengen coba ya tak? Oh pengen lihat nggak tadi Mas sebenarnya? Udah ya, sudah saya lihatkan ya dari kamera ini bisa dilihat ini. Terakhir nih Bu. Terakhir, coba terakhir. Kelihatan nggak ya? Masih ingat ini kapan kita lakukan? Hari Rabu pekan lalu. Di situ ada gambar Bu Guru yang sedang membersamai anak-anak ketika sesi makan bersama di depan halaman. Hari Rabu kemarin kita sedang apa ya? Habis jalan sehat ya Pak ya? Ya. Sampun ketemu. Kelihatan nggak? Ini gurunya ini sama yang ini. Aduh, jangan-jangan gurunya sendiri lupa. Ada 2 gurunya ini sama ini. Iya. Gak kelihatan Bu. Ya udah angkat aja Bu. Tebak berhadiah Bu. Tapi anak-anak pada gitu. Nggak tahu. Ya udah tebak berhadiah aja.
Oke. Jawabannya adalah harusnya saya nggak ada di situ tadi. Begitu ya. Sudah 3 nomor ini nanti ketika saya klik mengakhiri kuis, guys. Jadi di HP saya itu ada menu akhiri kuis. Ini selesai. Ketika saya klik nanti keluar hasilnya Pak Bu. Nah, seperti ini. Jadi, oh player 7 hebat nih. Tiga-tiganya betul hebat. Yang player 4 juga oke, hebat. Oh player 10 ini ada yang tidak terbaca Pak Bu. Kendalanya teman-teman seperti ini. Ada yang tidak terbaca. Ini memang kendalanya. Mungkin karena tadi pilihan gandanya A, B sampai C. Mungkin angkatnya D. Kalau angkatnya D kan tidak ada di pilihan jawaban. Jadi tidak terbaca. Gitu ya. Nah ini, untung aja tadi nggak tulisin namanya ya, jadi nggak ketahuan siapa yang salah. Sama Pak Bu untuk ya, kira-kira seperti itu. Tadi kalau masih penasaran yang terakhir ini ya. Ini adalah tampilan dari HP saya yang tadi saya lihat. Jadi pas ketika saya sudah menaikkan seperti ini soalnya, nah ketika anak-anak scan itu seperti itu kelihatan jadi. Siapa yang salah itu nanti kelihatan, ada yang merah. Nah di merah kan tadi, nah itu ada yang merah, itu ada yang merah. Jadi kalau salah merah, yang benar nanti hijau. Terus nanti ada yang tidak terbaca, tadi ada tulisannya opsi tidak didukung. Opsi tidak didukung itu berarti harusnya jawabannya cuma ada A, B, C, tapi jawabnya D. Kan jadi opsi tidak didukung. Seperti itu ya Pak Bu. Jadi sedikit saja refresh, mungkin barangkali nanti mau nyoba-nyoba gitu ya. Boleh diajak ini, anak-anak senang yang pasti diajak seperti ini dan berkompetisi pun juga bahasanya semangat kompetisinya anak-anak itu selalu ada. Karena memang sebenarnya kita tidak boleh ya meranking anak-anak ya. Tapi kadang-kala sesekali lah diajak biar mereka terpacu. Kan malu nih ketika tadi ditampilkan, tuh si A salah semua, si B salah semua gitu kan ya. Pasti ada sedikit malu. Bukan bermaksud memalukan anak-anak, mempermalukan anak-anak tidak. Tapi bahasanya biar anak-anak saling terpacu untuk memperbaiki diri. Karena kadang-kadang kalau nggak seperti itu kan ya, bagaimana ya anak-anak zaman sekarang tuh harus sedikit banyak diajak untuk mempunyai malu, memelihara rasa malu. Kadang-kadang udah kan nanti juga pasti naik. Sudah nggak usah ngerjain, nanti juga pasti naik kelas. Nah itu loh, tidak ada bahasanya di kelas saya statement seperti itu. Jadi sekali saya ajak kompetisi biar kelihatan mana sih anak-anak yang memang harus, kadang soalnya harus dipermalukan biar dia tahu malu. Mohon maaf ya Pak, seperti itu kadang-kadang. Mungkin itu dari saya sedikit tentang quizzes, dan ini juga baiknya kita tidak perlu menggunakan gadget di kelas. Jadi anak-anak cukup bawa kertas ini saja, modalnya ya nggak banyak kok, mau ngeprint di sekolah bisa. Mungkin ya paling ininya aja sih, bikin laminating. Di kelas saya ada, tenang saja. Mungkin butuhnya kertas plastiknya aja, kalau mau pinjam boleh sekali. Saya bawa ke sekolah alatnya ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Sedikit berpantun ya biar nggak membosankan. Bunga mawar, bunga selasih. Nah, cakepnya mana saya tunggu dulu. Oh ya, warnanya cerah, ada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya kuisis. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak Ibu monggo ingkang mau bertanya dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, masuki acara selanjutnya. Masukkan dari mentor. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya sebagai mentor dari Ibu Elsa. Dia
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja sedikit saya akan memberikan komentar ya, bukan saya mengevaluasi atau menilai ya. Di sini kita saling belajar bersama untuk teknik pembelajaran. Untuk Ibu Elsa tadi sudah mengambil inovasi ya, inovasi pembelajaran dengan teknik puisis ya yang tadi dilakukan, bahkan kita sudah mencobanya ataupun kita mempraktekkan bersama-sama, yang mana Bu Elsa telah mempraktekkan di kelas 3. Saya menilai cukup bagus dan cukup kreatif ya. Dan di situ berbagai macam media pembelajaran, dan ini yang mungkin saya nilai dan saya praktekkan sendiri tadi ya. Dari habis pemaparan materi saya praktekkan, memang sangat membantu kita ya, terutama untuk sebagai guru akan lebih mudah untuk memberikan penilaian secara cepat ya. Ini quick learn ya, untuk pemberian nilai. Bahkan kalau manual kita masih nunggu koreksi dulu, kalau ini secara langsung dengan kemajuan teknologi, Ibu Elsa sudah menggunakan IT-nya. Kemudian untuk pembelajaran saya kira akan lebih menarik lagi ya, dan itu digunakan pada waktu menjelang siang ya. Biasanya anak-anak sudah bosan dengan menggunakan teknik-teknik yang lain, itu bisa digunakan paling tidak setelah istirahat, dan itu biasanya bisa memberikan anak-anak itu lebih semangat dan lebih kreatif. Biasanya siang hari sudah merasa capek-capek, nah itu nanti bisa digunakan seperti itu. Bahkan kita guru yang lain bisa menggunakan juga, bisa menularkan ke teman-teman Bu Elsa. Mudah-mudahan pembelajaran ini, teknik pembelajaran ataupun inovasi ini akan bisa membantu kelancaran dari pembelajaran teman-teman yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari seminar hari ini, saya sebagai moderator menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semua. Selain itu pula, jika ada kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.